Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yajhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ialah fasal hukmu sujudi tilawati. Adapun hukum mengamalkan sujud tilawah. Bagaimana tata cara mengamalkan amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa sujud tilawah. Hukmu sholatin nafilati atau hukmah sholatin nafilati ialah seperti hukum mengamalkan sholat sunnah. Jadi mengamalkan atau melaksanakan sunnah sujud tilawah sama halnya melaksanakan atau mengamalkan sholat sunnah. Fistirati taharati, di dalam disyaratkannya suci, anil hadasi, dari hadas. Jadi harus suci dari hadas. Kalau pengen sujud tilawah itu harus suci dulu, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa anin najasih, dan dari najis. Semisal anggota badan, baju atau tempatnya yang najis, ada najisnya, maka harus dihilangkan, dibersihkan terlebih dahulu. Wa fi istiqbalil kiblati, dan di dalam menghadap kiblat. Jadi yang ketiga, ketika ingin mengamalkan sunnah sujud tilawah, hendaklah menghadap kiblat terlebih dahulu. Mana kiblat kalau di Indonesia? Ya, arah barat. Ya. Wasatril aurati, dan menutup aurat. Kebetulan nyuci baju semisal, kok kedengeran orang baca surah sajadah. Biasanya kan kalau cuci baju itu sebagian tidak tertutup auratnya. Ya pakai baju dulu, kalau memang ingin melaksanakan atau mengamalkan sujud tilawah harus menutup aurat. Fatahrumu, maka haram apa sajadah tilawah. Fatahrumu, maka haram apa sujud tilawah. Alaman, atas orang. Bibadanihi, yang ialah di badannya. Au thawbihi, atau pakaiannya. Najasatun, adapun najis. Ghairu ma'fuin anha,
yang tidak didispensasi, yang tidak dimakfu. Artinya ketika kita hendak mengamalkan sujud tilawah, hendaklah suci dulu, baik badan atau pakaian, dari najis yang tidak dimakfu. Ada najis-najis yang dimakfu, diampuni. Yang pertama, najis yang umumul balwa, najis yang tidak bisa dihindari. Contoh, kita perjalanan di waktu hujan, kebetulan rute perjalanannya melewati tempat pengembalaannya kambing, otomatis banyak kotoran kambing. Percikan-percikan air tersebut terkena pada kita. Kita tidak mempunyai alternatif jalan lain, maka percikan air tersebut dimakfu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, najis yang dimakfu itu adalah najis la yudrikuha tarfuh, yang tidak terlihat oleh mata. Semisal ada lalat. Tahu lalat? Bukan tahi lalat, lalat. Lalat itu hinggap di tempat-tempat kotoran unta semisal. Kalau ada unta. Kalau di sini ayam, sapi, kambing, ya. Kemudian nempel di baju kita, ya. Otomatis kaki lalat itu kalau dilihat itu ada sedikit. Ya, itu dimakfu. Kenapa? Karena standar penglihatan biasa itu tidak melihatnya. Ya, la yudrikuha tarfuh, tidak terlihat oleh mata. Dan yang ketiga, la damalaha sailun inda qatliha. Ya, tidak ada darah yang mengalir ketika dibelah. Semisal ada semut, ada cicak, ya, itu jatuh ke dalam wadah. Ya, wadahnya kan yang di dalam wadah tersebut ada airnya. Kemudian ketika jatuh, percikan air itu mengenai baju kita, maka itu dimakfu. Kenapa? Karena cairan tersebut terkena bangkai, yang bangkai tersebut tidak mengalir darahnya. Ketika najis seperti itu nempel di badan kita atau baju kita, maka ketika kita hendak mengamalkan sujud tilawah tidak perlu ganti baju. Kenapa? Karena najis-najis tersebut merupakan najis ma'fuun anha, najis-najis yang diampuni, ditoleransi oleh syariat. Nah, jadi syariat itu mudah, ya. Syariat itu di masjidnya Syekhona Khalil Bangkalan itu dulu di tengah-tengah itu banyak burung, ya. Kotoran burung itu banyak kan di tengah. Ketika kita hendak ke soft depan itu pasti melewati itu kan. Apakah kita jamaahnya di luar, di belakang? Tidak, tetap lewat saja. Yang penting tidak sengaja menginjak kotoran burung tersebut, tetap menghindar. Sedikit-sedikit kena injak itu dimakfu. Kenapa? Karena umumul balwa tidak bisa dihindari. Fahim tum? Nah. Semisal ada anak kecil, kalian punya adik, kan kita tidak tahu main kemana saja itu. Atau apakah habis buang air kecil atau tidak? Apakah kita boleh gendong? Boleh. Kenapa? Karena kita tidak usah meneliti. Hai adik, kamu kemana saja? Apa yang kamu main? Apakah kamu? Gak usah. Kalau kelihatan sudah bersih, di waktu itu tidak menyentuh najis, boleh kita gendong meskipun kita suci. Dulu saya ketika masih militan, ya, ketika masih baru-baru belajar tentang najis, itu ketika
pengen gendong ponaan atau yang lain, itu hati-hati. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Kita tidak boleh meneliti apa yang tidak kita ketahui. Wa alal muhdisi, dan atas orang yang hadas. Jadi haram sujud tilawah ketika masih hadas, baik hadas besar maupun cuma hadas kecil. Jadi kalau siang-siangnya sudah nembak orang dengan angin, jis misal, maka kalau pengen sujud tilawah, wudu dulu. Illa idza tayammamah, hanya saja apabila bertayamum. Siapa man atau kecuali bila. Hanya saja apabila bertayamum siapa man fi maudiin, di tempat, di daerah atau di lokasi ya juzuh yang boleh fihi di dalam maudi at-tayammumu apa tayam. Orang yang hadas itu kan kewajibannya berwudu terlebih dahulu ketika hendak melaksanakan sujud tilawah. Kebetulan di daerah itu jarang ada air memang. Apakah kita harus ke daerah lain ketika itu tidak bertayamum? Kenapa? Karena daerah tersebut memang fi maudiin yajuzu fihi tayammum, tempat-tempat yang jarang air, tempat-tempat yang boleh kita untuk bertayam. Setelah bertayamum boleh mengamalkan sunnah, yaitu mengamalkan pelaksanaan sujud tilawah. Ya, sesekali seumur hidup kalian harus pernah melaksanakan sujud tilawah, tapi tidak harus tiap hari. Sesekali. Jadi kalau ada amalan-amalan sunnah, minimal 1 kali kita melaksanakannya. Alhamdulillah di pondok kita sudah pernah melaksanakannya. Dawuhnya Sayyidina Umar, faman amilah faqad asobah, barang siapa yang mengamalkan sunnah sujud tilawah itu benar. Wa man lam ya'mal fala itsma alaih, orang yang tidak mengamalkan tidak berdosa. Tapi masa iya amalan sunnah Rasulullah kita seumur hidup tidak mengamalkannya? Setidaknya 1, 2, atau 3 kali kita pernah mengamalkan sunnah Rasulullah yang berupa sujud tilawah. Tilmidah sudah pernah sujud tilawah? Kalau belum, nanti ketika baca Al-Quran, setoran, atau tes ke Ustadz Fatoni, kok kebetulan sujud tilawah, Ustadz apa? Stop dulu. Mau sujud tilawah. Gak apa-apa. Gak usah malu-malu mengamalkan sunnah. Sekarang ini kan banyak orang-orang malu mengamalkan sunnah. Gak terbiasa. Mau bersiwak di tempat-tempat umum, malu Ustaz. Lo mengamalkan sunnah malu. Itu termasuk tipu daya setan agar kita tidak mengamalkan sunnah. Wa yahrumu, dan haram apa sujud tilawah. Wa yahrumu, dan haram apa sujud tilawah ila ghairil kiblati, dengan tidak menghadap kiblat. Dengan tidak menghadap kiblat, sujud menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah utara. Kenapa kamu sujud ke arah utara? Iya Ustaz, di sana
rumahnya orang tuaku. Kenapa kamu sujud ke arah timur ya Ustadz? Di timur itu ada rumahnya kekasihku Ustadz. Itu cinta buta namanya. Cinta yang melanggar syariat, ya. Tidak boleh. Kalau pengen sujud tilawah, menghadaplah ke arah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu menghadap Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Masjidil Haram. Iya. Ya, kita harus cinta ke Masjidil Haram. Kita harus cinta ke tempat-tempat yang pernah disinggahi, dimuliakan oleh Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus memuliakan daerah-daerah Arab karena bagaimanapun daerah-daerah tersebut napak tilasnya, jejaknya, atharnya para sahabat dan lain sebagainya. Tidak boleh benci orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Masa hadis bahasa Cina? Illa fis safari, kecuali di dalam perjalanan. Kecuali di dalam perjalanan. Ya, kalau di dalam perjalanan habisnya ke arah timur, masa kalian menghadap ke arah kiblat sendiri? Ciludba ke penumpang yang di belakangnya. Pak, kenapa kamu menghadap ke arah barat, Pak? Kan bisnya sedang ke arah timur. Ya, saya pengen sujud tilawah, gak usah. Ya, malu-malu ini tuh namanya. Illa fis safari, kecuali dalam perjalanan. Haitsu tajuzu, sekiranya boleh, an-nafilatu, apa solat sunnah, ila ghairil kiblati, pada menghadap pada selain kiblat. Kan kita ketika salat sunnah hanya ketika takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Ketika perjalanan boleh menghadap kemana kita, semisal perjalanan jalan kaki ke Nurul Iman, itu kan ke arah utara. Kok sambil mau melaksanakan salat sunnah sambil jalan mundur, pengen menghadap kiblat? Tidak usah, ya. Sampai sebegitunya ya dulu orang-orang ingin melaksanakan sunnah. Jadi waktu-waktu kosong itu oleh orang-orang dulu itu dibuat melaksanakan sunnah di dalam kendaraan. Kadang yang salat sunnah, padahal kendaraannya apa dulu? Onta, bukan Toyota, ya. Onta, salat sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab itu, ketika supirnya kapal itu apa? Nakoda. Ya, itu sambil sholat sunnah. Tapi jangan sering-sering, takut arah kapalnya kemana-mana nanti. Kalau penumpang sangat disunnahkan, kalau supirnya tidak, itu melaksanakan sholat sunnah. Ya, mungkin mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kalau pengen baik, ya berkaca kepada cermin yang baik. Siapa cermin yang baik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, adapun penjelasan ini, kulluhu, seluruhnya, syarat-syarat sujud tilawah. Adapun
penjelasan ini kulluhu seluruhnya muttafaqun alaih ialah disepakati alaihi atas itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bukan selesai. Alhamdulillah terus melanjutkan. Syarat belajar harus lama, lama-lama dikit. Daunnya siapa itu? Sayyidina Ali ya. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Ingat ya teman-teman, ada 6 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan ilmu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha. Yang pertama, pokok bolak-balik lupa saya. Irsyadi ustadin, ada arahan dari guru. Bibayanin, ada penjelas. Di antaranya lagi watul zamanin, dan lama. Belajar kilat metode cepat yang enggak alim, enggak akan alim. Ya. Jadi kalau yang cepat-cepat itu tidak akan alim. Semuanya proses belajar itulah lama. Jadi jangan terburu-buru. Faslun ialah fasal. Idza qara'ah, apabila seorang membaca Allahumma sajadata shad pada ayat sajadah shad. Faman maka adapun ulama. Faman maka adapun ulama. Eman di sini orang alim. Qala ialah yang berpendapat siapa man. Qala ialah yang berpendapat siapa man. Innaha sesungguhnya sajadah shad min azaimi sujudih ialah termasuk sujud yang sangat dianjurkan. Min azaimi sujudi ialah termasuk sujud yang sangat dianjurkan. Qala maka berkata siapa man yasjudu sujud siapa qori orang yang membaca ayat sajadah shad. Sawaun ialah sama saja. Qara'aha adapun dia membacanya. Qara'aha adapun dia membacanya. Fi sholati di dalam salat. Au kharijiha atau di luar salat. Keliru ya, salat. Salah. Kasairi sajadati sebagaimana sujud-sujud yang lain. Jadi kalau membaca surah shad kebetulan tepat pada ayat sajadah, maka hendaklah sujud baik di dalam salat atau di luar salat. Tata caranya kan sudah ya. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Syafi'i wa ghairuhu dan selainnya
mimman dari ulama. Qala yang berpendapat siapa man, yang berpendapat siapa man, laisat bukanlah apa sajadah shad, laisat bukanlah apa sajadah shad, minal azaimi, ialah termasuk yang sangat dianjurkan. Minal azaimi, ialah termasuk yang sangat dianjurkan. Faqalu maka berkata Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Faqalu maka berkata Asy-Syafi'i wa ghairuhu. Idza qara'aha, apabila membaca sajadah shad. Idza qara'aha, apabila orang membaca sajadah shad. Kharijas sholati, di luar solat. Ustuhibbah, maka disunnahkan, dianjurkan, disunnahkan, lahu baginya, as-sujudu apa sujud. Ada yang berpendapat, yaitu Imam Syafi'i dan teman-temannya, para sahabatnya, santri-santrinya, apabila membaca surah sajadah yang terdapat di surah Shad di luar solat, maka sunnah melakukan sujud. Kenapa? Li'anna nabiyah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajadah ialah dia bersujud. Ialah beliau bersujud. Beliau bukan dia ya, kalau Nabi Muhammad. Astagfirullah. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu agungnya manusia. Mulai dari Nabi Adam sampai tiada. Bahkan bukan hanya manusia yang mengagungkan Nabi Muhammad, Allah pun mengagungkan Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya di antara manusia, juga di antara para nabi dan makhluk-makhluk yang lain. Muhammad basarun, memang manusia tapi bukan tidak sama dengan manusia. Iya. Nabi Muhammad bagaikan mutiara di antara bebatuan. Basarun lakal basar bal huwa yakutun ya bainal hajar. Bahkan kalau memanggil Nabi Muhammad, Allah itu dalam Al-Quran ya ayyuha Muhammad, gak ada ya. Kalau ya Isa ada, ya Isa bin Maryam, ya Adam muskun anta, ya Ibrahim, dipanggil namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, dipanggil mesra oleh Allah, saking mulianya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, kurang lantas bagaimana dengan lagu itu Ustaz? Muhammadku. Itu lagunya anak kecil itu. Ya kalau yang dewasa jangan memanggil Muhammad ya. Panggil dengan ya ayyuhan nabi wahai rasul. Ya kalau anak kecil gak apa-apa. Yang penting cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Ya, dalam Al-Quran kan tidak ada. Apa yang sudah hafal 20 juz, 30 juz, apakah menemui ayat ya ayyuha Muhammad
inna arsalnaka, tidak ada. Kalau ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka, ada. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika, ada ya. Dipanggil rasul, utusan, dipanggil nabi. Karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajadah ialah bersujud siapa nabi. Bagaimana ya indahnya kita melihat Nabi Muhammad sujud. Coba bayangkan, kalian memejamkan mata melihat Nabi Muhammad sedang sujud. Nabi Muhammad sujud fiha, di dalam sajadah sod. Di dalam sajadah sod. Kama qaddamnahu, kama sebagaimana apa, qaddamnahu yang kami jelaskan padanya. Yang kami jelaskan padanya. Di depan sudah dijelaskan ya. Lupa Ustadz, ya belajar lagi di depan. Setelah nyampe belagang belajar, kama qaddamna, sebagaimana di depan, berarti baca di depan. Setelah di depan dipelajari, kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan di akhir. Berarti belajar sampai akhir. Ketika sudah nyampe akhir, kama qaddamnya, sebagaimana di depan. Berarti suruh ulang-ulang belajar ini ya. Wa in qara'aha, apabila orang membaca sajadah shad, apabila orang membaca sajadah shad, apabila orang membaca sajadah shad fi sholati, di dalam salat, lam yasjud, maka tidaklah dia sujud. Kenapa? Karena menurut sebagian ulama sajadah shad ini tidak sangat dianjurkan. Jadi dibagi dua. Kalau membaca ayat sajadah di surah shad, itu hendaklah sujud tilawah ketika di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, tidak usah. Bagaimana kalau sujud di dalam sholat? Fa'in sajadah, maka apabila dia sujud ketika membaca ayat sajadah di dalam surah shad, wa huwa, adapun man, jahilun ialah tidak tahu, au nasin, atau nasi. Apa nasi? Nas itu apa? Lupa. Kenapa kita dinamakan nas? Ya karena sering lupa. Kalian ingat apa yang kalian lakukan kemarin jam 11 lewat 30 menit 20 detik. Pas menit itu apa yang kalian lakukan? Lupa. Apa ya? Ya, dinamakan manusia saja. Apa artinya manusia? Nas itu apa? Lupa. Nas itu lupa. Jadi kalau kalian dimarahin, kenapa kok hafalannya hilang? Nas. Lupa. Ya kok lupa terus? Ya gak murojaah namanya. Ya. Nasun bahasa Arab artinya manusia. Sia itu artinya bahasa Arab yang sigot majhul. Nusia, manusia, artinya dilupakan. Jadi manusia ini dilupakan. Apa nusia. Nusia itu nasiyah kan fil madinya awalnya ya. Nasiyah yan sa, artinya Kalau nusia dilupa, dorobah apa artinya? Memukul. Kalau duribah dipukul. Nasiyah. Kalau nusia, jadi manusia apa yang
Jadi kalau kalian dilupakan ya biasa karena kalian adalah manusia. Kamu lupa saya? Iya. Kok lupa? Namanya manusia. Sudah tidak bisa lepas dari namanya sudah. Manusia. Apa yang dilupakan? Tapi jangan dijadikan dalil ya. Kamu sekarang sudah sholat. Belum Ustaz. Kok gak sholat? Manusia. Lupa Ustaz namanya manusia. Ya. Itu namanya mengelah dari keteledoran sehari-hari. Ya Ersad kok ketawa-ketawa Ersad. Sering lupa sholat Ersad? Tidak ya. Kalau bilang tidak berarti bukan manusia berarti ya. Namanya manusia ya. Harus dimaklumi. Kita tidak sholat. Ya. Lupa, memang benar lupa. Apakah oleh Allah dihukum? Tidak. Kenapa manusia lupa? Jadi ada dua. Ada 3 hal yang oleh Allah tidak dihukum. Kalian harus mendaftar 3 hal ini kalau pengen tidak dihukum. Yang pertama, lupa. Jadi kalian kalau dipanggil oleh BK-nya, kamu kok gak masuk kelas? Lupa Ustaz. Ya. Tapi kalau dikena hukuman oleh BK-nya, saya gak tanggung jawab. Dan yang kedua, tidur. Jadi kalau tidur manusia, kalau tiap hari tidur, saya jewer ya. Khususnya ketika subuh, waktunya setoran. Dan yang ketiga, ini kalau pengen daftar ini, jangankan tidak sholat, tidak mandi pun tidak akan dimarahi. Orang gila. Jadi kalau pengen tidak dimarahi, tidak disuruh sholat, daftarlah menjadi apa? 3. Lupa, tidur, ayo silakan daftar salah satunya. Kalau orang sujud di dalam sholat karena membaca ayat sajadah, karena tidak tahu atau lupa, lam tabtul maka tidak batal sholatuhu apa sholatnya. Semisal kita sholat, membaca Al-Quran di depannya, kebetulan Al-Quran tersebut yang dibuka surah Shad ayat sejadah, maka kita tidaklah sujud. Kalau kita tidak tahu atau lupa karena manusia, walakin dan tetapi yasjuduh dialah sujud lisahwi karena lupa. Pokok enak kalau lupa itu ya. Ya mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang pelupa. Kalau lupa repot. Bahaya. Ya. Kalau lupa bahaya. Jadi kalau kalian nanya ke temannya, kamu sudah sholat? Lupa, lupa, gak bahaya tak? Iya kalau lupanya sholat. Kalau semisal kalian pergi kemana-mana pakai motor, mobil, lupa motor, lupa mobilnya, pulang jalan kaki, manusia. Tapi kalau lupa itu bahaya. Ada seseorang menerima undangan, berangkatnya itu berangkat dengan istrinya, berangkat dengan istri. Pulangnya ya karena manusia, istrinya tidak dibawa. Kenapa? Karena lupa. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lupa yang melampaui batas. Wa ingkana, dan apabila ada siapa man, aliman ialah alim, tahu,
tahu kok tetap sujud, fassahihu maka menurut yang sahih annahu bahwa ialah bahwasanya tabtuluh batal solatuhu apa solatnya. Jadi kalau sujud batal solatnya. Li'annahu karena bahwa dia zadah ialah dia menambahkan fi sholati di dalam solat ma apa laisah yang bukan apa ma minhat ialah termasuk solat fabatolat maka batal apa solat. Kama lau sajadah sebagaimana sujud siapa man sujud di dalam solat lisukri karena bersyukur fa innaha maka sesungguhnya solat tabtuluh fa innaha maka sesungguhnya tabtuluh batal solatuhu apa solat bila khilafin tidak ada perbedaan. Kalau kita nambah sujud tilawah karena membaca surah Shad maka solatnya batal. Disamakan dengan orang yang ketika solat kok melaksanakan sujud syukur. Semisal kalian solat, ketika solat datang temannya atau orang tuanya, nak saya punya rezeki, ini uang 1 juta buat jajan ya, alhamdulillah dalam hatinya langsung sujud syukur, ya batal solatnya. Kenapa? Karena menambah gerakan yang bukan gerakannya solat. Wasani dan pendapat yang kedua, ini yang enak ini. La tabtuluh ialah tidak batal apa solatnya. Nah, enak ya, tidak batal ya. Li'anna lahu karena sesungguhnya dia ta'alluqan ialah berhubungan bis solatih dengan solat. Walau sajadah dan apabila sujud imamuhu siapa imamnya fi shad di dalam membaca sajadah shad likaunihi karena sesungguhnya imam ya takidu ialah yakin imam pada shad ialah yakin imam pada shad minal azaimi termasuk yang sangat dianjurkan wal ma'mumu adapun ma'mum la ya'taqiduna ialah dia tidak meyakininya fala yutabi'uhu maka jangan ikut imam, maka makmum jangan ikut imam. Semisal makmumnya yakin bahwa ayat shad itu tidak boleh sujud di dalam meskipun ayat sajadah, sedangkan imamnya yakin, maka makmumnya jangan ikut-ikutan. Bagaimana caranya? Bal tetapi yufarikuhu makmumnya memisah pada imam. Au yantadhiruhu atau menunggu makmum pada imam. Qaiman berdiri. Jadi semisal imamnya sujud tilawah, kalian enak-enak saja berdiri ya. Karena tidak yakin bahwa sujud tilawah dalam surah Shad itu sangat dianjurkan. Tetap berdiri sampai imamnya berdiri kembali. Wa idzan tadarahu apabila
makmum menunggu imam. Wa idzan tadarahu, apabila makmum menunggu imam, hal yasjudu, apakah makmum sujud, lisahwi, karena lupa, fihi ialah di dalam menjawab, fihi ialah di dalam menjawab, wajahani adapun dua jawaban, wajahani adapun dua jawaban, al-azharu adapun menurut kaul yang jelas, adapun menurut kaul yang jelas, annahu bahwasanya man la yasjudu ialah tidak sujud siapa man. Kesimpulannya, kalau ada imam membaca surah Shad kok sujud, kalian boleh misah, boleh menunggu sambil berdiri. Ketika berdiri, dia kan berlama-lama. Apakah sebelum tahiyat akhir dia sujud sahwi atau tidak? Dua pendapat, boleh sujud sahwi, boleh tidak. Tapi menurut pendapat yang jelas, itu tidak usah sujud sahwi. Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.